pagi, siang, malam semuanya. Nama saya Jeram Mesra Tagalong dari kelas 12 IPS 2, absen 9. Nama saya Jasim Mesyandi dari kelas 12 IPS 2, absen 10. Dan sekarang kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul Piring Lidi, yaitu kerajinan tangan. Silakan Justin, bahas. Next. Ya, kita masuk poin yang pertama, yaitu asal kerajinan. Asal kerajinan. Kerajinan piring lidi khas Bali dibikin juga di Semarang. Ingke atau piring berbahan lidi khas Bali yang biasa digunakan untuk menjamu wisatawan wisatawan di Pulau Dewata juga dibikin di sentra kerajinan desa Pelumutan Becak, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Next. Oke, kita masuk poin yang kedua, yaitu penjelasan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa piring anyaman lidi adalah wadah makanan atau piring berbahan dasar lidi yang dibuat dengan proses dianyam dengan menggunakan tangan. Dalam penelitian ini, piring anyaman lidi dibuat dengan menganyam jenis lidi. Next. Masuk poin yang ketiga, yaitu langkah-langkah pembuatannya. Bahan-bahannya ada piring untuk mengukur dan lidi. Alat-alatnya gunting, penggaris, pisau lipat, dan cat yang aman. Langkah-langkah. 1. Siapkanlah bahan-bahan tersebut. Yang kedua, ukur lidi sampai ke ukuran 30 cm dengan menggunakan penggaris, setelah itu dipotong dengan pisau lipat. Yang ketiga, lalu anyam dengan menggunakan pola piring. Yang keempat, rapikan anyaman pada bagian samping-samping dengan menggunakan gunting. Yang kelima, bersihkan dengan cara dibasuh air. Yang keenam, setelah selesai dapat dilakukan dengan menggunakan cat aman, lalu dikeringkan. Yang ketujuh, dapat ditambahkan dekorasi sesuai yang Anda inginkan. Next. Untuk poin keempat ini, kita akan masuk ke sejarah. Jadi secara awal mula adanya piring lidi pada tahun 1964 terjadi peristiwa bersejarah buat masyarakat Bali dan Banyuwangi, yaitu dengan meletusnya Gunung Agung. Dengan meletusnya Gunung Agung ini memberi dampak negatif juga berdampak positif. Dari segi negatif, di mana debu abu vulkanik Gunung Agung yang hampir menyelimuti Pulau Bali serta Jawa Timur selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu, dampak akibat letusan gunung ini perekonomian tidak bisa berjalan dengan baik. Orang akan malas untuk keluar rumah untuk beraktivitas setiap harinya. Di Desa Gintangan juga kena dampaknya, di mana masyarakatnya di setiap rumah juga terganggu aktivitasnya, yaitu malas keluar rumah. Ternaknya ditaruh di kandang, cari makanan ternak juga susah, rumput menjadi kotor, dan lain-lain sebagainya. Hidup di pedesaan memang sangatlah enak, dan di depan rumah pasti ada pohon kelapa. Pohon kelapa ini digunakan untuk hiasan semata. Karena rerumputan susah, maka daun kelapa ini tiap sore daunnya diambil untuk bahan pangan ternak sebagai pengganti alternatif dari rumput. Selama pengambilan daun kelapa ini juga untuk menghindari pemupukan abu vulkanik yang menempel pada daun kelapa. Efeknya daun kelapa tersebut akan menjadi patah dan jatuh terkena pekarangan rumah jika tidak digunakan.
Hari demi hari daun kelapa ini diserut untuk diambil daun dan meninggalkan lidi, dan lidi ini digunakan untuk sapu korek, juga digunakan untuk bahan bakar untuk memasak. Selama menunggu berhentinya abu vulkanik reda, maka warga setempat berpikir bagaimana lidi ini digunakan sebagai apa. Maka percobaan lidi ini dibuat anyaman sebisa mungkin dengan ditata dan dirapikan sedemikian rupa, maka terbentuklah namanya piring lidi. Tapi karena pada waktu itu piringnya masih kasar dan bentuknya tidak rapi seperti sekarang. Lalu selama berhari-hari, tiap harinya diperbaiki terus supaya lebih enak untuk dipandang. Setelah 1 minggu, jadilah piring lidi agak rapi, maka banyak sekali warga di sekitar mulai mencoba untuk membuat piring dari lidi. Satu kelompok ada 6 orang sambil berbincang-bincang. Setelah mereda abu vulkanik, maka ibu-ibu yang sibuknya cuma di rumah mau belajar buat piring yang bahannya dari lidi. Jadi, ada yang buat tiap hari untuk sekedar mencari kesibukan saja, atau piring lidinya digunakan sebagai hiasan rumah. Sejalan perkembangan waktu, maka piring lidi ini mulai dikerjakan dan dikumpulkan oleh pengepul untuk dijual di luar desa atau kota. Lambat laut piring lidi ini mulai tahun 70-an mulai dikirim ke Bali. Tidak laku sama sekali karena masih ngetren piring berbahan kaca. Jadi piring lidinya hanya dijual sekitar Banyuwangi saja. Sejalan dengan perkembangan waktu, maka pada 80-an terjadi pertukaran pemuda antar kota. Waktu itu jarang sekali pelajar. Pemuda dari Jogja, Semarang, Jepara, Bandung, Tasikmalaya, Garut, dan lain-lain. Pemuda dari Jepara mengajarkan cara buat ukiran ke pemuda buat ukiran kayu. Yang dari Jogja mengajarkan cara buat anyaman dari bambu. Yang dari Garut mengajarkan cara membuat lampu dari bambu. Sedang pemuda dari desa kami mengajarkan cara buat piring lidi. Dari pertukaran ilmu ini, maka di desa kami mengadopsi berbagai macam kerajinan sampai sekarang. Pada tahun 90-an, piring lidi mulai banyak dikenal di kalangan kota-kota besar di sekitar Pulau Jawa juga. Pulau Bali pun mulai tertarik dengan piring lidi, dan pada tahun itu pula piring lidi mulai dikirim dalam skala kecil sampai skala besar. Tapi waktu itu pakai sistem cara lama, barang dikirim dulu, kalau laku baru dibayar. Akibat dari modal uang yang digunakan untuk pembelian bahan lidi jadi tersendat. Selama beberapa tahun perkembangan piring lidi tidak begitu pesat. Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter, di mana krisis ini mematikan perekonomian seluruh Indonesia. Dari krisis ini rupanya berdampak positif, terutama pembelinya dari kalangan yang mempunyai usaha rumah makan, lesehan, warung, dan pembisnis. Dengan piring, alasannya piring lidi harganya tidak naik karena produk lokal. Habis krisis moneter, piring lidi banyak sekali dikirim ke Jakarta, Batam, Makassar, Surabaya, Jogja, Bandung, Bali, serta kota-kota lainnya. Peminatnya naik menjadi 1000%. Waktu itu peminat paling banyak berasal dari Pulau Bali, karena banyak sekali restoran yang mengadopsi bentuk tradisional dan alami. Lalu kita akan lanjut ke estimasi harga. Untuk estimasi harga ini akan kita buka di Rp2.000 sesuai dengan pasarannya agar seimbang dengan yang lain. Seimbang dengan yang lain maksudnya itu kami sudah mencari informasi mulai dari online shop seperti Tokopedia atau Shopee, dan juga searching di Google, dan rata-rata harganya itu mulai dari 1.500 sampai 3.000. Jadi kami mengambil harga tengahnya.
Dan untuk poin terakhir, yaitu target pasar. Untuk target pasar, kami akan menargetkan restoran-restoran tradisional ataupun kedai-kedai kecil. Restoran tradisional di sini tuh maksudnya seperti rumah makan Sunda atau seperti kedai-kedai kecilnya juga, itu kedai-kedai kecil yang biasa kita lihat di pinggir jalan. Itu kami akan menargetkan untuk menjual produk kami di situ. Dan untuk yang terakhir, saya juga sudah mempunyai satu piring lidi. Piring lidi ini satunya saya dibuat dari rotan ya. Untuk terakhir, terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Jika ada pertanyaan, kami sudah menaruh nomor kami di sini, dan juga untuk Facebook, Instagram, atau Twitter atau TikTok juga. Untuk sosial media saya hanya perlu search Jerome Ezra Tagalog, sudah bisa ketemu di situ. Dan untuk Justin, apakah ada sosial medianya? Instagram saya bernama justinmeshandi_. Bisa hubungi juga di situ. Ya, terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Selamat beraktivitas.